yang menjadi pengikut setia Nabi Isa AS, yang menuliskan Injil, lalu Injil itu sampai ke tangan Ashabul Kahfi. Maximilianus, pimpinan Ashabul Kahfi, putra senator Roma, berhasil menuliskan kembali Injil yang hampir hancur dari Barnabas tadi. Maka muncullah Injil Barnabas. Itu isinya pernah saya baca, sama dengan Quran. Sekarang ada Bapak Ibu, ada orang masuk Islam, pendeta masuk Islam, pendeta senior dari Malaysia, Selangor, masuk Islam gara-gara Injil Barnabas yang ditemukan. Nanti ceritanya khusus kita tentang kapan munculnya Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Yahudi, Nasrani, Majusi itu kita bahas dalam satu pertemuan ya. Mas Zaki, kita agendakan Mas Zaki insyaallah. Nabi Isa ketika itu kaget. Pengikutnya hanya ada 12 orang. Ada Barnabas, ada Yakobus di sana. Ada datang yang ke-13. Siapa? Yudas Iskariot. Dialah Samiri. Ya. Saat itu Dajjal masih utuh kedua matanya. Dajjal belum kehilangan matanya saat itu. Iya Bapak Ibu, ini yang kedua nih. Saya ganti fontnya ke Wingdings, ke Webdings. Tadi Wingdings, yang ini saya rubah fontnya ke Webdings Bapak Ibu. Mana yang terjadi? Ini bukan simbol cahaya. Warna putih ini bukan simbol cahaya, tetapi ini simbol pedangnya Herodes, raja Romawi di Palestina, di Masjidil Aqsa, yang menusukkan mata kanannya ke mata kanan Yudas Iskariot alias Dajjal. Di saat itulah Dajjal kehilangan sebelah mata kanannya. Ya, itu Bapak Ibu. Mungkin baru saya mengatakan ini. Ya, saya bisa mempertanggungjawabkannya. Setelah saya dulu studi perbandingan agama, itu tugas kuliah saya waktu itu. Tahun 97 saya menemukan Injil Barnabas. Saya kaji, saya pelajari, oh ternyata begini kisahnya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, sampai mana tadi? Nah, Nabi bisa merasakan ada Yudas Iskariot masuk bergabung. Lama cerita, Nabi bisa melirik kepada dia dan berkata, hati-hati kalian. Ya, iblis ada di tengah-tengah kalian. Ada iblis bro, hati-hati bro. Bro hati-hati, padahal itu iblisnya, Yudas Iskariot. Mereka tahu kalau iblis itu gaib, padahal yang Nabi bisa maksudkan Yudas Iskariot. Berkali-kali Yudas ingin bertemu, selalu terhalang, dihijab oleh Allah. Ketika datang Nabi Isa ke sana, ketika datang Nabi Isa ke sana, dia selalu tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa. Marah dia si Yudas ini. Dan yang paham kalau dia adalah Dajjal itu cuma Barnabas. Sampaikan dia Barnabas. Sini Barnabas, sampaikan kata Nabi Isa kepadanya. Belum tiba saat pertemuan kita. Nanti pertemuan kita di zaman akhir dari umat kekasihku Muhammad SAW. Tuh kata Nabi Isa. Berarti Nabi Isa akan datang nanti. Kapan? Baik, kita hitung sekarang angkanya. Kita hitung ya. Ya, periode kedua datangnya. Maka ngebet tuh, yang ini harus jadi presiden lagi supaya nanti menyambutnya. Baik, kita hitung angkanya sama-sama. Ikutin. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'atsu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Daud, oleh Abu Daud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustadz Rahmat Baikuni. Baik, setiap 100 tahun satu kali, kata Rasulullah, akan hadir sosok yang bergelar Al-Mahdi, yang dia bertugas yamlaul arda adlan wa qistan dinana, Islam. Allah akan menguatkan Islam dengan kehadirannya, dan beliau akan memimpin dunia. Seluruh dunia akan dipimpin oleh Al-Mahdi, dan Islam akan tegak seluruh dunia. Hancur ideologi lain kecuali Islam. Baik, 100 tahun sekali. Abad kejayaan Islam akan terjadi setiap 100 tahun sekali. Abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Sepakat Turki Utsmani? Ya, Turki Utsmani.
berakhir di 1924, betul? Tambah 100 berapa? 2024. Sekarang tahun berapa? Kemana ini? Nah, baik Bapak sekalian, kemudian tibalah saat Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah berfirman pada Nabi Isa, ini diceritakan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 55. Ya. Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau. Wafat itu bukan berarti mati, Bapak Ibu. Tidak semua wafat itu berarti mati. Lihat Quran surat Al-An'am ayat ke-60. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار jarahtum bin nahar. Dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam, dan dialah Allah yang Maha tahu apa yang kamu lakukan di waktu siang. Allah menggunakan kata wafat itu untuk menyebutkan tidur. Nah, artinya Nabi Isa ditidurkan Allah ketika diangkat ke langit. Wa rafi'uka ilaihi, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Setelah Nabi Isa ditidurkan, diangkat ke langit. Kok bisa Ustaz tidur 2019 tahun? Oh, apakah ada yang tidak mungkin bagi Allah? Bukankah Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir? Masuk di akal tidak Bapak Ibu? Oh, masuk di akal. Kok bisa Ustaz masuk di akal 2000 tahun tidur? Baik Bapak Ibu, Nabi Isa diangkat ke mana? Ke langit. Langitnya di mana? Tahu tidak? Tidak tahu kan? Fi matlaul a'la. Satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Kana miqdaru yaumika alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di langit sana 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Sekarang 2019. Di sini 2019 tahun. Di atas 2 hari. Berubah tidak 2 hari? Masuk di akal tidak? Logis Bapak Ibu. Allahu Akbar. Maka Nabi Isa masih utuh nanti ketika turun. Itu baru 2 hari, tidak berubah Nabi Isa. Inilah yang disebut dengan teori relativitas Bapak Ibu. Betul? Kuantum waktu. Baik. Diangkat Nabi Isa. Kapan Nabi Isa diangkat? Nah, ketika ada falamma hassa min khiyatati ummah. Nabi Isa merasakan ada pengkhianatan dari umatnya nih. Siapa? Yudas Iskariot. Maka Allah berfirman kepada Nabi Isa. Maka tidak lama datang kemudian, Intabi'u antum, wa intabi'u anta ya al-Masih. Bersembunyilah kalian, dan Anda Al-Masih bersembunyi juga. Ada apa? Herodes datang akan menangkap kita. Nah, Herodes ini adalah seorang raja Romawi yang berkuasa di Palestina, di Masjidil Aqsa, yang terhasut oleh para pendeta Sanhedrin. Kalau Isa Al-Masih akan menggulingkan Herodes dan akan menjadi raja bagi bangsa Yahudi di Palestina, dan dia adalah Tuhan sesungguhnya yang menjelma menjadi manusia, Ilahul Mubasysyar. Dialah penebus dosa Adam alaihissalam. Maka dia harus disalib, dibunuh dengan cara disalib. Nah, ditangkaplah, dikejarlah Nabi Isa. Itulah kenapa Nabi Isa mengembara, karena merasa beliau akan ditangkap. Mengembara di muka bumi, istilahnya Al-Masih, itu arti Al-Masih. Orang yang melakukan pengembaraan untuk mengusap bumi itu disebut Al-Masih. Selama pengembaraannya Nabi Isa bertemu dengan orang-orang yang buta sejak lahir, diusap tuh, masahayam sahu masihan. Fayabshiru biikutratillah biiznillah azza wa jalla. Lalu mereka bisa melihat dengan izin Allah. Itu Masih, Al-Masih, masahayam sahu, diusap. Yang menyembuhkan dengan cara mengusap, itu arti Al-Masih. Dajjal juga bisa melakukan ini. Jangankan Dajjal, Sai Baba aja bisa melakukan ini dengan izin Allah. Kita sudah lihat Sai Baba kan di sini ya, Bapak Ibu ya. Baik, kemudian bersembunyilah kalian, kata Nabi Isa. Benar apa yang kau katakan, aku merasakan pengkhianatan mereka. Yang dimaksud umat itu adalah bukan Hawariyun, tapi kaum Nasrani. Maksudnya bangsa Romawi saat itu berkhianat pada Nabi Isa, tidak melindungi Nabi Isa. Maka Hawariyun diperintahkan bersembunyi, Nabi Isa pun bersembunyi. Nah, ketika Herodes datang, mereka sudah tidak ada karena bersembunyi. Apa kata Herodes, the great Herodes? Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, aku tawarkan dengan bijaksana. Siapa yang mau keluar memberitahukan kepada aku, hai pengikut Isa bin Maryam, di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku.